Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa dzakirin. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita akan lanjutkan kajian pagi kita terkait dengan fikih zakat. Untuk mereview apa yang kita bahas kemarin, yang pertama bahwa zakat itu secara bahasa berarti an-numbu. Numbun itu tumbuh, juga diartikan dengan ziyadah, bertambah, kemudian diartikan dengan berkah. Artinya zakat itu sendiri berarti secara bahasa bertambah, bertumbuh, dan berkah. Secara istilah adalah nama untuk sesuatu yang dikeluarkan dari harta dan badan dengan cara tertentu. Zakat itu disyariatkan baru tahun kedua Hijriah. Diperintahkan sudah dengan rinci sebagaimana yang kita dapatkan pada saat ini, itu baru tahun kedua Hijriah. Sebelumnya zakat itu belum diwajibkan, tapi bentuknya adalah bentuk moral, bentuk empati, bentuk sensitivitas, dan seterusnya. Maka banyak istilah yang kita dapatkan terkait dengan penyerahan hak ini. Bisa infak, bisa sedekah, bisa zakat, bisa wakaf, dan seterusnya. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini pensyariatan zakat. Jadi zakat itu sesungguhnya sudah ada sejak zaman Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Bani Israel, Nasrani, itu sudah ada. Maka Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail itu kalau di Al-Quran digambarkan sebagai keluarga yang sangat-sangat dermawan. Keluarga yang sangat-sangat dermawan. Dimanapun mereka berada, maka mereka memiliki perhatian terhadap orang-orang yang lemah, para du'afa. Sangat senang sekali. Ketika itu syariat tentang zakat belum Allah wajibkan, ya. Tetapi tradisi untuk berempati kepada orang yang lebih lemah itu sudah ada sejak zaman dahulu kala, dan itu adalah cerminan dari fitrah manusia sesungguhnya. Jadi manusia itu secara fitrah sesungguhnya senang berbagi. Tapi kemudian terkalahkan oleh hawa nafsu yang menutupinya, sehingga egonya lebih kuat, semuanya ingin dimilikinya sendiri. Maka kalau Allah Subhanahu wa taala kemudian mewajibkan zakat, itu salah satunya adalah untuk kontrol diri agar keterikatan manusia terhadap hal-hal yang bersifat duniawi itu lebih longgar, ya. Karena Al-Quran mengatakan zuyyina linnasi hubbus syahwati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantar. Manusia itu memang tabiatnya itu suka mengumpulkan harta yang bertumpuk-tumpuk.
tabiatnya. Nah, salah satu kontrol yang Allah gunakan agar manusia itu tidak terjebak oleh kenikmatan-kenikmatan duniawi, maka Allah wajibkan zakat kepada kita. Sehingga harta kekayaan itu tidak berkumpul pada satu kelompok tertentu. Sesungguhnya sistem ekonomi di Indonesia yang diterapkan oleh Orde Baru dengan sistem konglomerasi itu bertentangan dengan konsep syariat Islam zakat, karena harta itu hanya berkumpul pada kelompok tertentu. Dulu kan Pak Harto inginnya ketika kelompok tertentu didukung secara ekonomi, maka dia akan bisa menopang ya banyak orang, kan gitu ya. Tapi faktanya ya tidak begitu ya. Maka dari dulu saya masih ingat Pak Profesor Mubiarto yang dikenal sebagai ahli ekonomi kerakyatan selalu menyuarakan bahwa modal itu mestinya di tangan rakyat, bukan pada kelompok tertentu. Saya sampai sekarang kita kenal kan ada 9 naga, itu berganti-ganti naganya. Kalau tahun sekarang nggak jadi naga, besok jadi naga lagi gitu ya, terus besoknya nggak lagi, karena kan ada turun modalnya gitu kan, atau aset yang dimilikinya. Sekarang kekayaannya 40 triliun, oh besok ada yang melebihi dari 40 triliun, dia tidak jadi naga lagi. Tapi ketika usaha dia naik lagi, misalkan menjadi 50 triliun, dia jadi naga lagi itu tahun ke depannya. Jadi nggak tahu, nggak pernah berubah, jadi 9 naga, sama dengan Wali Songo. Nah, ya Wali Songo itu siapa saja itu kira-kira? Karena Wali Songo itu ketika satu wali meninggal dunia, muncul lagi wali yang berikutnya yang tetap Songo gitu. Jadi jumlahnya itu tetap Songo, nggak lebih gitu. Nah, kemudian hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada periode Makkah. Kemarin sudah kita bahas bahwa ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang zakat, dari 32 ayat itu 8 ayatnya itu periode Makkah. Juga belum ada kewajiban, tapi lebih kepada moral, empati, dan seterusnya. Nah, kemudian hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di tahun kedua Hijriah Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menetapkan tentang kewajiban zakat. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Itu kan ayatnya. Nah, maka pensyariatan tentang zakat itu ya, ditetapkan oleh Al-Qur'anul Karim. Kemudian dijelaskan oleh banyak hadis Rasulullah SAW. Juga ijma para ulama. Ya, ijma itu adalah kesepakatan para ulama. Lepas dari perbedaan istilah ijma sendiri di kalangan para ulama itu sendiri gitu ya. Misalkan ada yang mengatakan yang disebut dengan ijma ulama itu hanya pada masa sahabat saja, pada periode sahabat saja. Ada yang mengatakan ijma ulama itu ya sampai kapanpun ketika terjadi kesepakatan antara ulama, itulah yang disebut dengan ijma. Baik ijma jahr maupun ijma sukuti itu ya. Artinya kalau ulama itu tidak menolak dengan pendapat ulama yang lain ya, itu ijmanya ijma diem gitu. Jadi pengakuannya itu pengakuan, persetujuannya itu persetujuan yang tidak dia ungkapkan, tapi dia dengan diam, itu ijma sukuti. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, terus apa jenis hukuman yang akan Allah berikan kepada konsekuensi ya? Yang pertama konsekuensi dulu, konsekuensi dari jenis penolakan terhadap zakat. Kalau dia tidak membayar zakat tapi masih meyakini bahwa zakat itu merupakan sebuah kewajiban, maka konsekuensinya dia berdosa besar. Jadi yakin nih zakat itu wajib, tapi dia tidak melakukan, dosa besar. Nah, kategori yang kedua, dia mengingkari kewajiban zakat
bukan hanya tidak membayar zakat, tapi juga mengingkari, itu sesungguhnya dia kafir. Ya, karena siapa yang tidak mengakui satu ayat saja Al-Quran, maka dia masuk dalam kategori orang yang kafir. Ya. Ini yang perlu berhati-hati Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan sampai pada tingkat pengingkaran terhadap zakat itu sendiri, ya, dengan bahasa bahwa itu adalah usaha kita. Kita yang berkeringat, kita yang berpeluh, kita yang mengeluarkan tenaga dan seterusnya sampai tidak mengakui adanya zakat. Ya kalau mau kaya ya usaha sendiri kan begitu. Ini jenis hukuman walaupun ini tidak bisa diterapkan secara keseluruhan karena negara kita bukan negara Islam kan begitu ya. Sebenarnya hukuman di dunia bagi orang yang tidak berzakat itu bisa disita separuh hartanya, ya, bisa divonis kafir tadi dan bisa dibunuh. Kita ingat ya dalam sejarah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia, lantas Abu Bakar As-Siddiq yang menjadi khalifah ketika itu selama 3 tahun kurang lebih. Nah, Abu Bakar As-Siddiq itu kan tidak nampak prestasinya dalam memimpin karena masa kepemimpinannya dihabiskan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan internal. Ya, persoalan internal yang paling dominan pada saat itu adalah banyaknya yang murtad dan orang yang enggan membayar zakat. Itu di masa Abu Bakar As-Siddiq. Ya, dalam waktu yang pendek itu Abu Bakar As-Siddiq ya habis waktunya itu untuk menyelesaikan persoalan itu. Makanya ada perang yang sangat-sangat terkenal dan itu sampai dengan mensyahidkan banyak para hufaz, para penghafal Quran, yaitu perang Yamamah. Ya, perang Yamamah itu perang antara kaum muslimin dengan para murtadin, orang-orang yang murtad. Jadi yang enggan membayar zakat di masa Abu Bakar As-Siddiq itu diperangi. Nah kemudian di akhirat ya disetrika. Ya. Kan ada surat Al-Baqarah itu. Jadi mereka yang suka menumpuk-numpuk hartanya, kalau hartanya itu akan dijadikan sebagai bahan bakar setrika yang disetrikakan ke punggungnya. Jadi enak banget. Jadi mungkin kayak trika ini, ya. Jadi terus bahan bakarnya habis, diinikan lagi, dimasukkan lagi, sampai dengan hartanya yang bertumpuk-tumpuk di dunia itu habis, begitu. Ya. Nanti kalau punggungnya yang sudah habis, bagi Allah bukan sesuatu yang sulit, dia akan tumbuh lagi terus. Artinya dia tidak akan pernah mengalami rasa tidak sakit pada saat berada di neraka. Itu karena harta kekayaan ketika dia tidak membayar zakat. Bukan tidak boleh kita memiliki harta kekayaan, tetapi hak-hak harta sendiri dan hak-hak Allah tetap harus ditunaikan. Nah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala mensyariatkan zakat? Yang pertama tentunya menjaga harta itu sendiri. Karena Allah tadi mengatakan khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Kalau sedekah itu membersihkan jiwa, tapi kalau zakat itu membersihkan harta kita sendiri. Ya, karena pada bagian harta yang kita miliki itu ada hak orang lain. Kalau kita tidak menunaikan zakat, berarti ketika kita menghabiskan harta yang kita punya itu, padahal sudah ada kewajiban baginya untuk mengeluarkan zakat, kita telah mengambil hak orang lain. Ya. Misalkan kalau gajinya 100 juta, gajinya 100 juta, ya 2,5% itu kan milik orang lain. Berarti 2,5% dari 100 juta itu berapa? 2.500.000. Nah, 2.500.000 itu kalau kita menghabiskan yang 2.500.000-nya itu, padahal itu adalah hak orang lain.
berarti kita telah mengambil hak orang lain. Sejatinya sebagai seorang muslim, kalau gajinya itu 100 juta, sebenarnya bukan 100 juta gajinya, tapi 99 juta 97 juta 500 kan gitu ya. Itu gajinya segitu itu begitu, karena yang 2,5 jutanya itu sudah hak orang lain. Ya kalau gajinya 5 juta atau 10 juta ya begitu juga begitu. Jadi itu dalam rangka menjaga harta. Yang kedua, menimbulkan penyakit. Ya, banyak sekali hadis-hadis yang berbicara tentang bagaimana ikhtiar kita ya, ketika kita memiliki musibah justru dengan berbagi. Nah, salah satunya adalah zakat. Tapi dalam hadis itu bukan hanya zakat, sedekah juga iya kan itu ya. Jadi kalau kita sedang sakit, ikhtiarnya adalah banyak sedekah. Kalau sudah tiba kewajiban membayar zakat, ya kemudian zakat hilang. Oh kan belum muncul. Jadi menyembuhkan penyakit. Makanya dulu Yusuf Mansur itu kan gencar dengan the power of giving gitu ya, kekuatan memberi dulu ya. Dan banyak orang yang mendapatkan keajaiban dengan memberinya itu. Kalau dulu kan Yusuf Mansur kan ketika memotivasi di masjid begitu ya, itu orang bisa mengeluarkan ini kok, cincinnya, jiwanya dikumpulkan gitu ya. Dulu awal-awal persoalan di kemudian hari ada persoalan itu malah lain kan gitu ya. Tapi ada orang yang sembuh, ada orang yang bangkrut kemudian bisa tumbuh lagi dan macam-macam. Kalau saya punya jamaah ngaji itu tidak punya anak selama 10 tahun. Dua-duanya dokter, suami istri. Nah, terus karena banyak memberi sedekah, di saat kewajiban zakat yang dia keluarkan, akhirnya merimpil. Sekarang anaknya 7. Ya, terus memperbanyak harta. Karena tadi zakat itu hakikatnya menumbuhkan, bukan mengurangi. Ya hadirin yang dirahmati Allah, begini, ini logika sederhana. Mungkin pendapatan kita tidak bertambah, mungkin, tetapi karena kita rajin zakat, ternyata keluarga kita sehat terus. Nah, keluarga kita sehat terus. Keluarga kita tidak kemaruk gitu ya, tidak makannya tidak banyak, tidak apa-apa ingin beli kan gitu ya. Itu kan jadi banyak itunya. Ya kalau tidak pernah zakat, jangan-jangan gajinya banyak, tapi juga ternyata sakit-sakitan, akhirnya uangnya habis untuk berobat. Ya, anaknya banyak masalah, akhirnya banyak mengeluarkan uang dan seterusnya. Itu yang harus kita pahami. Walaupun secara kuantitatif misalkan nilainya tidak bertambah karena gaji misalkan tetap di sebuah instansi, tapi ada keberkahan yang kita peroleh. Nah itu yang harus kita yakini. Kemudian yang berikutnya mensucikan jiwa. Ya, jelas ya, sedekah, zakat, infak itu punya konsep dalam rangka tazkiyatun nafas ya, mensucikan jiwa. Ya, kemudian yang berikutnya mencegah bencana. Ya, ini ayat-ayat Al-Quran dan hadis ini yang banyak menyampaikan gitu ya. Jadi karena begini, ketika berzakat itu hak-hak orang lain, hak-hak makhluk-makhluk Allah yang lain itu tertunaikan kan begitu. Ya, kalau sekarang misalkan seperti Aceh, Sumbar itu banjir gitu ya, longsor, itu kan karena kerakusan orang atau kelompok orang kan kita tidak tahu begitu, karena kerakusan, karena
semuanya dieksploitasi, tapi tidak memberikan kesejahteraan ke wilayah setempat atau tidak memberikan kesejahteraan kepada negara, misalkan begitu. Kalau orang itu tidak rakus, bukan hanya dia merusak, tapi juga dia akan menjaga kelestariannya supaya itu bisa dinikmati oleh generasi-generasi berikutnya. Itu kan seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah ungkapan rasa syukur. Ya, bagaimanapun ketika kita mendapatkan sesuatu, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kajian syukur ada khusus dan itu cukup panjang, maka tidak saya jelaskan. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada siapa sih zakat itu dibebankan? Yang pertama adalah kepada seorang muslim. Yang kedua, berakal. Jadi kalau muslim dia tidak berakal, maka tidak terkena taklif. Bukan hanya zakat, tapi kewajiban agama yang lain bagi orang tidak berakal itu tidak wajib. Orang gila mau puasa atau tidak puasa ya monggo gitu. Ya, ketika dia makan kita tanya, kamu puasa enggak? Sedang makan roti. Ya, aku sedang puasa ini, makan. Ya, ketika dia jawab aku sedang puasa, padahal dia makan, itu menunjukkan bahwa dia tidak punya akal. Ya, orang gila makan begitu. Tapi orang gila itu lebih sehat-sehat biasanya dari kita, karena semeleh. Ya, orang gila mah apa-apa terima. Adanya makanan kotor dibakar ya. Itu orang gila kan itu ya. Jadi tidak terkena kewajiban zakat. Yang ketiga sudah balik. Jadi yang di bawah umur, yang belum balik, dia tidak terkena taklif. Kemudian yang berikutnya merdeka. Ya, bukan budak, bukan yang berada dalam penguasaan tuannya. Kalau zaman sekarang sudah tidak ada. Karena semangat hukum Islam itu adalah bagaimana membebaskan perbudakan di muka bumi. Maka dulu banyak pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan terhadap sebuah hukum agama. Salah satu kafaratnya, salah satu hukumannya itu adalah membebaskan budak. Kemudian yang berikutnya punya harta. Ya, kalau nggak punya harta tidak ada kewajiban zakat, justru malah ya dikasih zakat, gitu, artinya dia menjadi mustahik. Itu Bapak Ibu. Kemudian yang berikutnya ya syarat sahnya pemberi zakat. Ya memang dia berniat zakat. Kemudian pemilik harta yang sah. Jadi zakat itu tidak bisa memakai harta orang lain. Misalkan ada orang titip harta kepada kita, lantas kita berzakat dengan harta yang dititipkan oleh orang lain itu tidak seperti itu. Tapi zakat itu harus dimiliki secara sah. Kemarin saya mendapatkan pertanyaan, kalau kita punya harta yang kita gadaikan di pegadaian, ya kan ketika berada di pegadaian itu hartanya sudah bukan harta mutlak milik kita. Ya, yang bisa mendapatkan manfaat dari harta itu adalah pegadaiannya. Maka yang punya kewajiban membayar zakatnya itu adalah pegadaiannya. Tapi kalau sudah kembali ke kita, maka harta itu menjadi mutlak milik kita lagi. Ketika sudah sampai dengan nisab dan sampai dengan haul, maka kita harus keluarkan zakatnya. Jadi itu. Nah, kemudian hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini kriteria harta zakat ya, yang disepakati oleh para ulama, bahwa harta yang harus dizakati itu adalah yang pertama dimiliki secara sempurna, tadi sudah disampaikan ya. Kemudian yang kedua sudah mencapai nisab. Kemudian yang ketiga sudah sampai haul. Nisab itu ukuran harta yang harus kemudian dikeluarkan zakatnya. Ya, kalau zakat mal, zakat malnya itu emas, berarti 85 gram emas, kan gitu ya.
Kemudian kalau zakat pertanian itu kalau tidak salah senilai 560 kilogram. Hasil panennya sudah mencapai itu baru harus dikeluarkan zakatnya. Ya, kalau dengan air tanda hujan 10%, kalau dengan pompa itu hanya 5%. Terus kalau hasil panennya tidak sampai itu, berarti tidak memenuhi nisab gitu. Jadi ini rinciannya besok ya akan kita bahas. Kita pelajari bareng-bareng, saya bukan ahlinya, tapi kita belajar bareng-bareng. Nah, kemudian yang tidak disepakati oleh para ulama terkait dengan kriteria harta itu, yang pertama melebihi hajat, ya. Yang kedua selamat dari hutang. Melebihi hajat itu begini hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang berzakat itu tidak saja dalam konteks yang tadi ya, untuk niatnya itu adalah niat untuk semakin menambah untuk menyelamatkan dirinya dari sakit, kemudian untuk mendapatkan keberkahan, tapi ada hajat-hajat yang lain yang bersifat duniawi, itu diperbolehkan atau tidak. Kalau tadi kan misalkan untuk saya zakat, salah satu niatnya adalah supaya saya punya keturunan yang banyak, boleh atau tidak? Saya bayar zakat biar karir saya tambah moncer, boleh atau tidak? Atau saya zakat biar usaha saya tambah banyak, boleh atau tidak? Nah, para ulama tidak sepakat. Ada yang mengatakan boleh, karena zakat bisa dijadikan sebagai wasilah, sebagai perantara untuk hajat-hajat kita terhadap hal-hal yang bersifat duniawi. Tapi ada juga yang tidak. Kalau zakat ya sudah, niatnya harus zakat aja, begitu. Yang kedua, selamat dari hutang. Ya, kalau selamat dari hutang, sebagian ulama mengatakan maka banyak orang yang tidak bisa zakat karena dia masih punya hutang. Tapi sebagian ulama yang lain, orang yang tetap berhutang itu tetap harus mengeluarkan zakat. Misalkan gini, saya punya hutang saya nyicil mobil, tapi saya punya usaha yang besar, ya usaha yang lain yang menghasilkan. Kalau hanya ketentuannya orang yang berhutang itu tidak membayar zakat, maka saya bebas tuh dari zakat karena saya masih berhutang. Padahal rata-rata perusahaan kayak begitu semuanya. Kayaknya nggak ada sih perusahaan yang tidak punya hutang. Dalam konsep pemikiran orang zaman sekarang, kalau ingin berkembang ya hutang. Kalau sekarang kan gitu, ya, hutang. Sekarang mau misalkan meningkatkan omset, ini usaha sudah jalan. Misalkan saya usaha bis lah gitu ya. Saya usaha bis kayak Pak Catur Ganda. Ya, misalkan saya usaha bis itu sudah jalan dengan bagus usaha, dan saya selalu kekurangan orderan gara-gara armada saya kurang. Tapi untuk membeli dengan tunai misalkan itu saya tidak punya modal yang cukup. Nah, mau tidak mau ya akhirnya hutang kan gitu. Akhirnya hutang. Saya ingin membesarkan omset saya, akhirnya saya hutang. Bagaimana saya bisa mengeluarkan 5 bis misalkan gitu. Nah, kalau yang kita pakai itu pendapat yang tidak punya kewajiban zakat kalau masih punya hutang, ya berarti saya bebas tuh dari zakat kan gitu. Ya kalau begitu ada ketidakadilan. Padahal prinsip zakat itu adil. Salah satu contoh lagi misalkan begini, prinsip keadilan dan tidak. Zaman dulu hadirin itu tidak ada yang namanya zakat profesi. Zaman Rasulullah itu tidak ada zakat profesi. Tapi misalkan ada PNS gajinya sebulan berapa misalkan ya, 10 juta umpamanya. 1 tahun dia berarti berapa? 120 juta. Sementara ada petani yang setiap panen dia harus mengeluarkan zakatnya, padahal hasil dalam 1 tahun dari 3 kali panen itu dia tidak pernah mencapai 100
20 juta. Nah, petani disuruh zakat, sementara PNS itu tidak disuruh zakat. Makanya ulama kontemporer berijtihad, ada ketentuan zakat profesi, namanya kan begitu. Maka zakat profesi itu mengeluarkannya seperti petani, setiap kali dapatkan gaji, dan besarannya itu seperti zakat mal, ya, 2,5%. Tapi ini masih jadi perdebatan sampai sekarang. Tidak sedikit para ulama sekarang yang menolak adanya zakat profesi karena ini ijtihadi, ya. Jadi bukan ketentuan yang ditetapkan oleh baik Al-Quran maupun hadis, bahkan tidak terjadi ijma juga begitu. Ya, makanya sampai sekarang masih berdebat tuh tentang zakat profesi itu ada apa tidak ada. Tapi kalau berbicara asas keadilan, ya memang tadi akhirnya terjadi ketimpangan. Ya 10 juta itu mungkin gaji PNS yang golongan sekian. Nah sekarang kalau misalkan gaji direktur BI 150 juta, gaji BI itu 150 juta. Kalau misalkan 1 tahun dia sudah 1,2 miliar. Padahal hasil tani tidak sampai segitu. Nah pegawai BI tidak kewajiban zakat, sementara petani harus mengeluarkan zakat. Ini ada ketimpangan jadinya. Nah itu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Oh sudah habis ya waktunya, ya. Ya karena ditetapkan hanya sampai dengan 5:30. Baik Bapak Ibu, ya itu yang kedua pertemuan kita, baru sampai dengan kriteria harta. Ya insya Allah kita akan lanjutkan besok yang ketiga. Baik, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aku qouli hadza billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.